ngomongin tentang kerja di rumah gitu ya. Apalagi kalau kita dulu kan kerja di kantor ya 9 to 5. Tapi kalau sekarang gitu ya, di rumah bisa almost 24 hours a day in a week gitu ya, karena non-stop working time-nya. Nah, kita akan membahas salah satu dampaknya katanya insomnia. Kita akan bahas gimana sih cara ngatasi insomnia. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Pertahankan jam tidur yang teratur. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Biasa kita tidur jam berapa? Jam 9. Tiba-tiba kita tidur jam 11. Besoknya jam 8. Besoknya jam 1. Nah, kadang-kadang pola tidur yang seperti ini bisa berdampak pada yang namanya insomnia. Kenapa? Karena gini, tubuh ini kan semacam punya algoritma gitu mungkin ya bahasanya, kayak habit yang udah biasa kita jalani. Oh, ini kayaknya tubuh ini biasanya tidurnya jam 12 deh. Tiba-tiba ketika kita mau tidur jam 9 nggak bisa, karena biasanya tidur jam 12. Ataupun juga sebaliknya seperti itu. Nah, tubuh bisa mengenali ketika kita biasa tidur jam berapa, terus tiba-tiba kita tidur jam berapa gitu ya. Ini bisa berpengaruh pada bisa tidaknya kita tidur cepat gitu ya. Nah, ini juga pengaruh pada insomnia seperti itu. Jadi kalau Anda ingin tidurnya cepat pulas, bobonya cepat pulas gitu ya, Anda harus mempertahankan jadwal tidur Anda. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Olahraga rutin. Ketika kita ngomongin tentang olahraga rutin, seperti olahraga apapun, ini bisa membuat tubuh kita menjadi lebih cepat tidurnya, lebih cepat nyenyaknya seperti itu. Jadi kalau Anda mengalami insomnia, kayaknya pingin deh tidur lebih cepat, tidurnya nyenyak, nggak kebangun-bangun gitu ya. Anda bisa memulai pola hidup sehat dengan berolahraga rutin untuk membantu Anda tidur lebih enak gitu ya. Hindari dan kurangi kafein serta alkohol. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Kan kita sering dengar tuh, kalau minum kopi gitu ya, atau sesuatu yang mengandung kafein, ini bisa membuat kita jadi matanya terjaga terus, on terus gitu ya. Sehingga membuat kita jadi agak susah tidur, susah untuk memejamkan mata, terutama untuk Anda penikmat kopi ya, yang sering ngopi apalagi mendekati jam tidur, ini katanya malah bisa membuat melek terus, on terus, jadi nggak bisa tidur. Nah, bisa menyebabkan insomnia. Ini hobi banyak orang, hindari tidur siang. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tidur siang, ini banyak manfaatnya atau enggak, dan apa hubungannya antara tidur siang sehingga membuat kita jadi insomnia. Terus idealnya kalaupun bisa tidur siang, ini idealnya berapa lama kita boleh tidur siang, yang katanya bisa berdampak juga pada, kalau tidur siang berarti udah nggak ngantuk lagi dong nanti malamnya. Kalaupun ngantuk nanti bisa ujung-ujungnya agak lambat banget, bisa jadi begadang dan akhirnya bisa berakhir dengan insomnia. Kita lihat poin yang terakhir. Konsumsi makanan sehat. Nah, ini juga menjadi sangat penting gitu ya kalau kita berbicara tentang konsumsi makanan sehat. Selain membuat tubuh kita sehat, ya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari makanan sehat ketika kita berbicara tentang tidur yang berkualitas dan untuk menghindari kita mengalami insomnia. Oke, itu tadi beberapa cara untuk mengatasi insomnia.